wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 amalan yang paling hebat sekali dalam bulan Ramadan ini. 3 amalan. 1, membaca Quran. Yang kedua, sholat 5 waktu, ya sholat tarawih, sholat tahajud, qobliyah ba'diyah, duha. Yang ketiga adalah berinfak, sedekah. Nah, ini ada di Quran. Di Quran suratnya 35 ayatnya 29 30. Suratnya 35 Fatir ayatnya 29 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Ada yang bisa baca aja. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Pensyukur. Ya. Jadi 3 amalan ini sebetulnya Ramadan nggak Ramadan, apalagi bulan Ramadan. Yang pertama lantaran apa? Semuanya orang-orang yang membaca kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua adalah orang-orang yang sholat seperti kita amalkan ini. Yang ketiga orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Ada 3 ini, apalagi kalau bulan Ramadan. Ada 5 jaminannya. 1, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka yang melaksanakan 3 ini mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Dia dagang nggak akan rugi di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, jaminannya apa? Jaminan yang kedua, liwafiyahum ujurahum. Allah sempurnakan pahalanya. Udah gak rugi, udah pahala sempurna. Siapa orang yang mau hidup di dunia rugi? Orang dagang gak mau rugi, orang jadi notaris gak mau rugi, orang jadi dokter gak mau rugi, orang petani gak mau rugi. Udah Allah katakan 3 ini aja jaminannya. 1, gak rugi. Yang kedua, pahala sempurna. Yang ketiga, wa yazidahum min fadli. Allah berikan kepadanya karunia. Apa sih karunia? Sehat, bahagia, aman, damai, tentram. Yang keempat, wallahu ghafur. Allah Maha Pengampun atas dosa-dosanya yang lalu-lalu. Dan yang kelima Allah katakan, wallahu ghafurun syakur. Allah mensyukuri perbuatannya 3 ini. Bayangin, Allah bersyukur sama kita. Para kita ini wajib bersyukur kepada Allah. Ini Allah bersyukur sama kita ini. 3 ini saja ini. Nah 3 ini saya akan jelaskan satu persatu. Kenapa yang pertama ini adalah Quran? Karena ini adalah sumber ilmu yang tidak bisa diganggu gugat oleh orang. Gak bisa dikurangin, gak bisa ditambah, gak bisa dihilangkan. Satu ini. Hadis bisa orang. Ada hadis doib, ada hadis mursal, masih bisa. Tapi Quran nggak bisa.
Nggak bisa. Dan sama di dunia dimanapun juga kalau kita berangkat pergi ke dunia ini, kemana saja di dunia ini, yang namanya baca Quran, ya ini Fatihah sampai Anas. Fatihah sampai Anas. Jadi nggak akan ada perubahan. Yang kedua, Quran ini apa? Obat juga. Udah puasanya obat, puasanya kita baru 3 hari ini ya. 3 hari tapi merasa kok ringan badan. Kok enak rasanya. Jadi kita kembali lagi pada fitrah ya. Lagi, aduh Masya Allah, baru 3 hari aja sudah enak sekali puasa itu. Nah ditambah lagi dengan kita puasa Ramadan, kita juga baca Quran. Allah katakan dalam surat 17 ayatnya 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Jadi Allah katakan kami turunkan Quran di dunia ini obat, penawar, healing, healer. Jadi kalau orang itu mau diobati secara naluri, ya udah ngaji. Dan 3 kali Allah katakan Quran ini obat, ini sekali ini ada lagi sebetulnya itu. Surat 10:57 ada lagi. Surat 4144 ada lagi, Quran obat. Subhanallah, Masya Allah. Apalagi kita baca bulan Ramadan. Nah cuman sebetulnya baca Quran yang sayangnya itu biasanya orang kalau baca Quran itu kejar khatam. Itu sebetulnya yang disayangkan itu. Jadi kalau dia ngaji kejar khatam, 3 kali khatam. Sebetulnya Allah nggak menghendaki begitu. Meskipun tetap ada pahalanya ya. Tapi sebetulnya Allah kehendaki itu orang itu baca, lihat artinya, paham, amalin. Baca, lihat artinya, paham, amalin. Ada ibu-ibu anggota pengajian dibilang, Pak Ustadz, saya Ramadan itu 3 kali khatam. Waduh, saya bilang hebat betul Ramadan 3 kali khatam. Hebat betul ngalahin saya. Pernah nggak tante baca artinya dari awal sampai akhir? Nggak mungkin lah katanya, nggak mungkin. Ramadan saya baca itu aja saya udah ngos-ngosan. Waduh, saya bilang nggak boleh itu. Allah melarang. Kok Allah melarang ke mana? Yang orang dapat pahala. Allah melarang, saya katakan. Ada ayatnya. Surat 75 ayatnya 16 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Jadi Allah nggak suka sebetulnya itu. Orang yang cepat-cepat, dia betul nggak suka. Jangan kamu gerakkan lidahmu itu baca Quran tuh cepat-cepat. Kami yang mengumpulkannya di dada kamu nanti, Allah katakan. Baca aja, baca, lihat artinya, paham, amalin. Baca, lihat artinya, paham, amalin. Nanti kami yang akan berikan kepahaman kepada kamu. Ada contohnya, salah satu imam Madinah itu, awalnya tukang listrik dia. Orang India Islam. Dia tukang listrik, jadi dia dengerin pengajian itu sudah dia baca, lihat artinya, bahasa India. Dia baca artinya bahasa India, ada ceramah dia ikutin terus saja. Dia tukang listrik, lampu mati di masjid itu, dia itu tugasnya dia. Tapi dia sekarang jadi imam besar.
Masjid Madinah, Masya Allah. Luar biasa itu. Nah jadi ini makanya baca lihat artinya, baca lihat. Karena Allah katakan sendiri, kami akan menjadikan kamu nanti mengumpulkan di dada kamu. Kalau kamu baca lihat artinya paham, baca lihat artinya paham. Baik, ini yang pertama baca Quran. Yang kedua, sholat. Kenapa kita harus sholat itu? Sebetulnya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk nyembah Allah. Ada seorang banker, dia bertanya di masjid. Dia bilang, Pak, apa tujuan Allah menciptakan kita ini? Ya tujuan Allah menciptakan kita ini surat 51 ayat 56. 51-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Shadaqallahul azim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah, dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi yang sangat kokoh. Jadi Allah katakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk nyembahku. Jadi berarti kita ini diciptakan oleh Allah untuk nyembah Dia, termasuk sholat. Makanya kalau kita misalnya ibu-ibu bikin kue, tahu-tahu kuenya bantat, kuenya itu dibuang di tong sampah itu, yang nggak bisa dimakan. Tujuannya kan untuk dimakan. Kalau Dia menciptakan manusia, tahu-tahu manusia ini yang nggak nyembah Dia, kan tujuannya Dia menciptakan kita ini kan untuk nyembah Dia, nggak nyembah Allah. Berarti kita jadi manusia bantat. Udah dimasukkan aja tong sampah. Tapi tong sampahnya Allah neraka itu. Makanya kenapa orang kalau nggak sholat itu hatinya galau. Galau dia. Kaya galau. Nggak dapat kebahagiaan. Wah banyak saya temuin itu. Orang yang aduh kenapa Pak Ustadz saya ini kok tidur nggak tenang. Kok rasanya hidup susah. Padahal apa saja sih yang saya nggak punya. Punya. Tapi saya takut. Kalau saya mati saya takut juga. Apalagi waktu pandemi ini tapi ya cobalah sholat. Sekarang dia sholat, dia ngaji sekarang, tenang dia. Ya memang Allah ciptakan kita untuk nyembah Allah, dia nggak nyembah Allah. Ya udah Allah bikin dia kelepek-kelepek. Dan Allah sampai Allah katakan di ayat itu, aku tidak minta makan kepada kamu, malah justru kalau kamu nyembahku, aku kasih makan kamu. Dialah Allah sepaling baik pemberi rezeki. Subhanallah. Berarti kita nyembah Allah mendatangkan rezeki juga itu. Dan ini bukan sekali Allah katakan sholat itu mendatangkan rezeki itu. Bukan sekali, 2 kali. Ada 2 kali. Mari kita lihat surat 20. Surat 20 Toha ayatnya 132. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Sama kan? Allah katakan suruhlah keluargamu sholat. Jadi kalau kita ini kepala keluarga, suruh anak, cucu, asisten belakang, asisten depan, suruh sholat. Perintah Allah itu nyuruh sholat itu. Jadi bukan jangan misalnya suami istri dia sholat, pas pembantunya nggak sholat, nggak bisa. Anaknya nggak sholat, nggak harus. Sholat, sholat satu. Yang kedua Allah katakan sabar ngerjainnya. Kalau kamu sudah sholat, kamu sabar, sudah menyuruh keluarga, maka Allah tidak minta rezeki lagi kepada kamu. Malah justru aku yang kasih kamu rezeki. Dan akibat yang paling baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Luar biasa ya. Apalagi bulan Ramadan. Dan jangan lupa, satu-satunya perintah sholat bukan di planet bumi ini. Di Sidratul Muntaha. Planet yang lain Allah panggil, "Hai Jibril, sampaikan ke Muhammad."
hei Jibril, sampaikan ke Muhammad. Giliran sholat, hei Jibril, bawa Muhammad ke Sidratul Muntaha. Untuk apa? Perintah sholat. Ayat yang saya baca tadi, ayat pertama tadi saya baca itu. Dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari sampai gelap malam. Nah, kemudian kalau kamu sudah sholat 5 waktu, Allah suruh sholat malam, sholat tahajud. Satu-satunya sholat sunat yang ada di Quran hanya tahajud. Ya tahajud. Duha bagus, ada di Quran. Nehi. Qobliyah Ba'diyah bagus, ada hadisnya, tapi ada di Quran. Nehi. Tapi sholat tahajud berapa kali di Quran? 14 kali Allah ulangi lagi. Tahajud. Di surat yang berbeda-beda. Penting sekali itu. 5 waktu plus tahajud. Insya Allah. Apalagi bulan Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi sedekah. Kenapa sedekah itu sangat penting sekali? Sedekah itu nolak bala. Nolak musibah. Musibah apa saja? Coba kita lihat suratnya. Surat 2 Al-Baqarah 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi Allah infaklah hartamu di jalan Allah. Ngasih orang tua jalan Allah. Ngasih saudara susah jalan Allah. Ngasih anak yatim fakir miskin jalan Allah. Ngasih untuk masjid, untuk sholat jalan Allah. Allah katakan apa? Ini kamu infak di jalan Allah supaya kamu jangan menjatuhkan dirimu ke dalam musibah, ke dalam bahaya. Dan berbuat baiklah kamu berinfak sedekah itu. Allah sangat cinta kepada orang yang banyak berbuat baik itu. Makanya jangan lupa, begitu kita dapat rezeki, terima, alhamdulillah, berapa hakku, berapa hak Allah, cikir. Kita dapat rezeki, terima, alhamdulillah, berapa hakku, berapa hak Allah, cikir. Latihan jadi orang kaya. Udah bosan jadi orang miskin, udah latihan jadi orang kaya saja. Cuman masalahnya kita ini sejak dari sekolah dasar sudah disuruh kikir. Saya ada guru nggak datang nih, wah kita di papan tulis ditulis nih, hemat pangkal kaya, tulis 1 halaman itu, karena gurunya nggak datang. Jadi otak kita sudah kalau mau kaya hemat pangkal kaya, udah hemat juga kaya juga enggak, berarti ada yang salah. Kita robah sekarang, sedekah pangkal kaya. Apa benar sedekah pangkal kaya? Betul. Tidak ada orang jatuh miskin gara-gara sedekah. Perhatian aja orang yang banyak nyumbang untuk masjid, untuk sholat, untuk anak yatim, begini, makmur semua dia. Gak ada dia. Ada misalnya ada orang saudara kita, wah dari banyak semua masjid, banyak semua anak yatim, wah sekarang susah. Gak ada itu. Kenapa? Ya lihat janji Allah coba. Surat 2261. Lihat janji Allah surat 2261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Al-Baqarah 261. Surah 261. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Jadi Allah katakan satu lagi 262. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima.
Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan merasa tidak bersedih hati. Kita lihat ayat ini tentang perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Apa orang tua, anak yatim, fakir miskin, saudara tadi, musola, masjid. Sama saja dengan sebutir benih dia berikan, dia akan nanti tumbuh 7 bulir, 7 batang. Setiap batang isinya 100, 100, 100. Berarti 1 menjadi 700. Bank mana yang ada kayak begitu? 1000 jadi 7.000. 1 juta, 7 juta nggak ada. BCA nggak. Mandiri enggak, Bank DKI jauh, Bank Jabar jauh, hanya Bank Allah. Ada di Quran. It's written in the Quran. Ceto welo. Jelas ada di Quran kok. Tertulis kok. Bukan kata kita. 1 jadi 700. Dan sarannya ringan. 1, don't mention it. Jangan suka disebut. Yang kedua, don't hurt who receive our charity. Jangan nyakitin hati si penerima zakat infak kita, itu aja. Gak usah pakai materai 10.000, gak usah pakai, ya kalau ke bank konvensional mesti datang Sabtu Minggu tutup lagi. Ini enggak, coba, wah gampang kok, syaratnya gampang. Jangan disebut. Biasanya bapak-bapak tuh yang suka nyebut-nyebut kalau sedekah tuh, kalau ibu-ibu sih nggak pernah kayaknya. Nggak pernah kalau ibu-ibu. Nah, iya, ibu-ibu bukan ibu-ibu sini, misalnya ibu-ibu yang jauh. Nah, jadi balik lagi kepada tadi, begitu pentingnya sedekah. Ayat yang terakhir, mari kita lihat suratnya 92, Al-Lail, ayatnya 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Jadi orang itu kalau mau hidup ini gampang, enteng, semuanya lancar, itu aja suka bersedekah, bertakwa, dan dia membenarkan pahala. Nanti ada surga dan neraka, ada hari kiamat, kebangkitan, dia itu aja. 3 aja ini. 3 aja. Sedekah, bertakwa, membenarkan pahala akhirat. Mudah hidupnya, lancar hidupnya. Gampang aja, gampang. Take it easy. Tapi jangan 3. Jangan 3 ayat selanjutnya. Kalau 3 ayat selanjutnya bahaya itu. Kenapa bahaya? Coba kita lanjutkan ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup atau tidak perlu pertolongan Allah serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Nah, jadi adapun orang-orang yang 3, bukan 3 di depan tadi, 3 sebaliknya kikir. Kemudian dia merasa cukup, dia nggak perlu doa, nggak perlu minta doa kepada Allah, katanya saya udah kaya, semuanya ada. Kemudian lagi dia mendustakan juga pahala, surga, neraka, dia nggak percaya. Allah katakan kalau ada yang 3 di belakang ini, maka Allah berikan jalan hidupnya sukar, sulit, hidup sulit, mati sulit, kaya sulit, miskin lebih sulit lagi. Subhanallah, Masya Allah. Dan yang lebih bahaya lagi apa? Di ayat yang terakhir tadi, kalau dia sudah mati, hartanya nggak bermanfaat, anaknya rebutan harta, anaknya nanti gak teguran satu sama lain. Kenapa? Kena harta. Nauzubillah. Maka itu 3 di depan kita kerjakan, 3 jangan 3 di belakang. 3 amalan paling baik bulan Ramadan. Tadi pertama ngaji, kedua sholat, ketiga menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Kami mohon maaf nggak bisa ikut tarawih. Kenapa? Karena jam 8.30 ditunggu untuk Zoom.
Karena Zoom-nya itu orang-orang seluruh dunia, Zoom-nya itu 200 orang yang orang di Zoom, sudah 4 kali khatam kita ngajinya itu dari Fatihah terus, tapi sama artinya baca terus lagi, sudah 4 kali khatam sejak selama pandemi. Demikianlah, terima kasih banyak atas undangannya. Mudah-mudahan rahmat iman Allah berikan pada kita semua. Insya Allah ketemu lagi tanggal berapa tadi? Udah dicek? Hah? Oh 18 ya? Oh 14 ya, 14 ya. Demikianlah, subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biassalam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.